Pencuri ban mobil tewas di tangan pemilik bengkel mobil. Oknum polisi todongkan pistol ke arah santri. Kelompok pemuda serang remaja masjid menggunakan busur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja Anda sehat dan Anda tetap semangat beraktivitas hari ini di penanggalan tanggal 1 Desember 2022. Selama 30 menit kami akan hadir menemani Anda dan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita bersama saya Daeng Nacong di program acara Razia. Pemirsa, pencuri ban mobil di Jalan Poros Tonasa 2 Pangkep tewas usai berkelahi dengan pemilik bengkel mobil. Pelaku pencurian tertangkap basah oleh pemilik bengkel yang telah lama mengintai aksi pelaku. Penikaman seorang pencuri hingga tewas di Kampung Katapang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ramai dikerumuni warga. Kejadian ini bermula saat pelaku pencuri kedapatan memegang barang curiannya, yakni ban mobil dan ban traktor oleh pemiliknya. Namun saat ditegur oleh pelaku, korban mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian. Saat korban dikejar, pelaku memanggil masyarakat setempat dan berteriak dengan nada pencuri. Tidak butuh waktu lama, pelaku kembali menemukan korban di luar rumah bagian belakang. Saat itulah kembali terjadi perkelahian antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku kembali menikam korban menggunakan badik dan menebas jari kiri menggunakan parang. Pelaku memarangi lengan kiri korban dalam bengkel, kemudian korban berupaya melarikan diri keluar rumah bagian belakang menuju ke arah lahan kosong, mengakibatkan sang pencuri tersungkur. Sebelum kejadian ini, pemilik bengkel mobil telah mengantisipasi kejadian tersebut, lantaran sudah banyak barang yang telah hilang sebelumnya. Setelah melukai korban, pelaku mengikat dan menyeretnya ke jalan BTN Katapang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Korban ini memasuki rumah, dia sementara memegang ban mobil dan ban traktor yang oleh pelaku ini dicurigai bahwa dia akan mencuri, maka sehingga dia tegur, kemudian terjadi perlawanan sehingga pelaku ini melakukan pemarangan, diparangi. Korban yang merupakan pencuri dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Olah TKP sempat dilakukan oleh tim Inafis Polres Pangkep. Selanjutnya mayat korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu konfirmasi keluarga korban. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas di tempat usai menabrak mobil truk pengangkut sampah yang melintas dari arah berlawanan di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman kamera CCTV merekam detik-detik tabrakan maut antara pengendara roda 2 dengan sebuah mobil truk pengangkut sampah yang terjadi di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV nampak seorang pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bumper depan mobil truk pengangkut sampah yang tiba-tiba muncul di tikungan dari arah berlawanan. Usai tabrak mobil truk sampah, kondisi bodi motor berhamburan, sementara korban langsung meninggal dunia di tempat, meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Sementara itu, sopir mobil truk sampah sempat menepi dan melihat korban terkapar di tengah jalan. Sebelum kabur, sang sopir sempat menunjuk mobil lain yang melintas. Belakangan diketahui, korban bernama Ulil Amri, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar. Saat kejadian, korban yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DP2952MP tiba-tiba hilang kendali dan menabrak mobil truk sampah yang bergerak dari arah barat ke timur. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar telah melakukan olah TKP termasuk memeriksa sejumlah saksi.
Sementara sang sopir mobil truk sampah yang sempat kabur masih dalam pengejaran petugas. Kemudian korban kalau sesuai dengan yang didapat di TKP yang bernama Uli Lamri, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jalan Muru Sumarjo. Mengalami luka pada kepala, belakang dan depan mengalami luka robek. Dan keluar darah dari hidung dan telinga dan meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian diantar oleh petugas atau anggota saya ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi arah Bulukumba, Bantaeng. Akibatnya satu orang meninggal di tempat, sementara korban lainnya dilarikan ke pusat kesehatan masyarakat terdekat. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Kapasa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, jalur Trans Sulawesi arah Bulukumba, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini melibatkan dua unit mobil antara Suzuki FVP versus truk bermuatan pasir. Kedua mobil tersebut rusak parah usai saling tabrakan. Satu orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni sopir Suzuki FVP, sementara sopir truk serta penumpang mobil FVP dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau PKM terdekat. Dari informasi warga, sopir diduga bermain ponsel ketika sedang mengemudi dari arah Bantaeng. Pada saat di lokasi kejadian, mobil FVP berusaha menyalip mobil lainnya, namun tidak dapat dikuasai hingga menabrak truk bermuatan pasir. Sedangkan mobil truk terbalik usai bertabrakan. Itu informasi awal yang kami dapatkan bahwa pengendara mobil FVP warna silver bergerak dari arah Makassar menuju ke Bulukumba. Sementara yang untuk mobil truk warna biru bermuatan pasir itu dari arah Bulukumba maupun Bantaeng. Kemudian informasi yang kami dapatkan sementara dan masih kami dalami bahwa si mobil FVP berusaha menyalip mobil 10 roda yang ada di depannya. Kemudian dengan kecepatan tinggi hantam mobil truk yang berlawanan arah di depannya. Akibat kecelakaan ini terjadi kemacetan panjang dari dua arah. Kecelakaan ini masih sementara ditangani oleh unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, karena tersinggung, dua kelompok pemuda terlibat perselisihan hingga berujung pemarangan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga perselisihan lantaran keduanya mengadu suara knalpot mobil dan motor. Dari rekaman video amatir, terlihat salah seorang pria berusia 45 tahun bernama Syarifuddin dikeroyok bahkan dipukul dengan kayu oleh sejumlah pemuda lainnya hingga babak belur dan berlumuran darah yang terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara sejumlah pengunjung kafe lainnya berupaya menenangkan para pemuda pelaku pengeroyokan tersebut. Pengeroyokan ini dilakukan sebagai buntut balas dendam setelah rekannya bernama Muhammad berusia 25 tahun menjadi korban pemarangan yang dilakukan oleh rekan pria korban pengeroyokan tersebut bernama Sumardi, 40 tahun yang kabur usai memarangi korban. Akibatnya, korban mengalami 3 luka robek di bagian punggung belakang akibat terkena sabetan parang dari pelaku. Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daya untuk mendapatkan perawatan medis. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung mengamankan 3 pemuda pelaku pengeroyokan, termasuk korban pengeroyokan juga turut diamankan bersama rekannya yang merupakan pelaku pemarangan. Ditangkap di daerah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Diketahui ketiga pelaku pengeroyokan ini masing-masing bernama Sumardi 40 tahun, Muhammad Rais 41 tahun dan Syarifuddin 45 tahun. Sementara 2 pelaku pemarangan masing-masing bernama Sumardi dan Syarifuddin. Para pelaku pengeroyokan dan pemarangan ini hanya bisa pasrah saat digiring oleh petugas ke Mapolsek Biringkanaya dan menjalani pemeriksaan di 2 ruangan pemeriksaan berbeda untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam kejadian ini, polisi menerima 2 laporan kasus pemarangan dan pengeroyokan yang berbuntut saling lapor di antara kedua belah pihak yang dipicu karena tersinggung, disebabkan mengadu suara knalpot bising kendaraan mobil dan motor milik kedua kelompok pemuda tersebut.
Sebelumnya kejadian ini berawal ketika pelaku pemarangan Sumardi bersama dengan rekannya minum di dalam kafe. Lalu pelaku naik ke atas bak mobilnya untuk tidur. Kemudian pelaku terbangun dan melihat beberapa temannya sementara berkelahi. Kemudian pelaku bangun dan mengambil sebilah parang di bawah jok mobilnya, kemudian menghampiri dan menebas korban. Usai memarangi, pelaku kabur. Namun naas, satu rekan pelaku masih berada di dalam kafe dan menjadi bulan-bulanan dari rekan korban pemarangan. Peristiwa itu terjadi awali adanya ketersinggungan atau perselisihan yang diawali dengan suara bising kendaraan para pihak yang saling mengganggu. Pihak korban almarhum ini menggunakan sepeda motor yang suara knalpotnya bising. Kemudian pihak pelaku juga pada saat itu menggunakan mobil open cup yang custom yang sudah dimodifikasi, yang notabene punya suara knalpot yang juga bising. Sehingga dengan kedua kendaraan yang punya knalpot bising ini mengakibatkan ketersinggungan kedua belah pihak, sehingga terjadi penganiayaan. Selain mengamankan 5 pelaku kasus pemarangan dan pengeroyokan, polisi juga turut mengamankan parang yang digunakan untuk memarangi korban. 1 unit mobil bak terbuka yang rusak oleh rekan korban pelaku pengeroyokan, dan sebuah sepeda motor milik salah satu pelaku pengeroyokan digunakan untuk mengadu suara bising knalpot kendaraan. Akibat perbuatannya, para pelaku ini disangkakan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi lain, diantaranya pemirsa, polisi todongkan pistol ke arah santri. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia, informasi dan berita kriminal serta peristiwa. Kita ke informasi yang pertama selanjutnya pemirsa. Aksi arogan oknum polisi todongkan senjata api jenis pistol ke arah santri pondok pesantren di Kabupaten Goa viral di media sosial. Aksi ini diduga akibat kesal adanya pelemparan batu ke atap rumah oknum polisi oleh orang tak dikenal. Video ini memperlihatkan aksi seorang oknum polisi berinisial Brigadir A yang tiba-tiba datang dan mengamuk di pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengamuk hingga nyaris memukuli santri, oknum Brigadir A bahkan diduga menodongkan senjata api jenis pistol ke arah santri. Aksi polisi yang diduga arogan ini terjadi pada Rabu setelah sejumlah orang tidak dikenal diduga melakukan pelemparan batu ke arah rumah oknum polisi Brigadir A. Namun bukannya bertanya kepada santri yang melihat adanya pelemparan tersebut, oknum Brigadir A justru emosi dan menuduh santri pesantren yang melakukan pelemparan batu. Aksi oknum polisi ini pun terekam video warga dan CCTV hingga viral di media sosial. Menurut pihak pesantren, pelaku marah karena menuduh santrinya yang melakukan pelemparan batu. Tapi sangat disayangkan karena salah paham, bangunan pondok itu tinggi dan melihat santri yang bersangkutan itu juga melihat ke arah rumah pelaku, sehingga pelaku menduga kuat pelaku pelemparannya itu adalah santri pondok. Itu yang menyebabkan Sementara kuasa hukum korban berjanji akan terus melanjutkan proses hukum meski pelaku meminta berdamai. Pidananya pengancaman terhadap anak di bawah umur. Di propam itu kan etik masalahnya di situ. Ada berapa orang santrinya Bu yang kita kawal hari ini? Yang saya kawal hari ini ada 4 orang santri yang memang terkena, yang langsung berhadapan langsung dengan oknum tersebut pada saat menguasai senjata. Usai video pengancaman ini viral, oknum polisi Brigadir A kini telah diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara laporan pengancaman terhadap santri pondok pesantren di bawah umur ini kini ditangani aparat unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan.
Seorang polisi yang diketahui berinisial Brigadir A kini telah ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan dan terancam sanksi kode etik. Mirisnya, tindakan ini dilakukan lantaran oknum polisi tersebut kesal dengan ulah pelemparan batu di kawasan perumahannya yang kerap terjadi di malam hari. Rekaman kamera CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang oknum polisi berinisial Brigadir A yang melakukan pengancaman di sebuah pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengancam, oknum polisi juga bahkan nyaris memukul dan menodongkan senjata api miliknya kepada sejumlah santri pondok pesantren. Atas perbuatannya, kini oknum polisi berinisial Brigadir A yang diketahui bertugas sebagai anggota Satlantas Polrestabes Makassar telah ditahan di ruangan khusus Mapolda Sulawesi Selatan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di ruang Bit Propam Polda Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, Brigadir A diduga telah melakukan tindakan melanggar kode etik dengan menggunakan senjata api organik milik Polri untuk melakukan pengancaman terhadap sejumlah santri pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri. Mirisnya, motif pengancaman dan penodongan senjata api yang dilakukan oleh oknum polisi Brigadir A ini dilakukan karena kesal dengan ulah pelemparan batu di kawasan perumahan yang ditinggalinya di malam hari yang diduga dilakukan oleh sejumlah santri di pondok pesantren tersebut. Namun nyatanya aksi pelemparan batu itu dilakukan oleh orang tidak dikenal dari hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah anak kecil yang melakukan pelemparan batu. Jadi masyarakat yang ada di sana, termasuk pemilik rumah atas anggota tersebut, atas nama A, itu keluar mengecek. Ternyata dapat informasi bahwa pelemparan berasal dari pesantren. Ya, setelah terjadi keributan, datang pemilik pesantren dan mengecek di CCTV. Ternyata di CCTV bukan dari pondok pesantren yang melempar, tetapi ada orang yang melempar ke perumahan tersebut. Ya, dengan nada pengancaman dan mengeluarkan senjata, anggota yang berinisial A ini yang berasal dari anggota Satlantas Polrestabes Makassar yaitu melakukan tindakan yang mungkin melanggar kode etik. Nah, tindakan yang sudah dilakukan oleh Propam, tindakan tegas yang diambil adalah sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saudara A, yaitu sudah diamankan di tempat khusus itu selama 7 hari dan kita akan menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk pelanggaran disiplin. Akibat perbuatannya, kini oknum polisi berinisial Brigadir A telah ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan selama 7 hari ke depan ini untuk menunggu proses tindakan kode disiplin selanjutnya. Apakah oknum polisi tersebut bersalah atau tidak? Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, lulus dan tes sekolah inspektur polisi sumber sarjana. Untuk menjadi seorang perwira polisi, anggota kepolisian menjadi korban penipuan dengan kerugian hingga 250 juta rupiah. Seorang pejabat TNI berinisial MU nekat melakukan penipuan. MU diduga menipu Bintara Polri inisial SL agar lulus menjadi perwira melalui sekolah inspektur polisi sumber sarjana. Akibatnya SL pun mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah. Tidak terima, SL melalui istrinya Nur Ramlah Tanti pun melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel. Kasus ini bermula saat Nur bersama suaminya bertemu dengan terlapor di Kabupaten Jeneponto pada Januari 2022. Pelaku kemudian menawarkan jasa kepada SL untuk mengurus korban dan dapat meluluskan korban untuk ikut SIPSS dengan mudah. Pelaku mengaku akan berkomunikasi dengan kenalannya dengan jenderal dan petinggi lainnya di Mabes Polri. Itu dia iming-imingi untuk jadi SIP tuh, ikut sekolah ini perwira suamiku. Sampai, ya. Suami itu yang dijanjikan untuk masuk polisi. Itu mulai kapan dia janjikan? Mulai dari tahun ini. Tahun ini, bulan-bulan berapa? Bulan-bulan Februari. Februari. Iya. Januari Februari itu kejadiannya. Terus di bulan Februari itu saya transfer uang. Berapa? Awalnya 50 juta. Iya. Yang minta dia? Iya, yang minta Pak Munawar. Terus?
terus 200-nya menyusul. 200 jutanya. Gimana 200 juta itu? Transfer iya. Transfer. Transfer. Korban yakin kepada pelaku lantaran pelaku menunjukkan foto-foto petinggi Polri dan beberapa jenderal lainnya, sehingga korban terperdaya oleh bujuk pelaku. Namun hingga kini, lama tidak ada kabar dan janji lulus SIPSS pun tidak ditepati. Akhirnya korban melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel. Nur berharap MU segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Bea Cukai Parepare memusnahkan jutaan barang rokok dan miras ilegal senilai 1,5 miliar rupiah. Barang bukti hasil penindakan kepabean ini dimusnahkan dengan dibakar di kantor Bea Cukai Parepare, Sulawesi Selatan. Jutaan batang rokok dan miras ilegal dimusnahkan petugas kantor Bea Cukai Parepare 29 November 2022. Rokok dan minuman keras ini merupakan hasil penindakan kepabeanan dari sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pemusnahan barang bukti senilai 1,5 miliar rupiah ini dilakukan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait. Adanya barang ilegal ini membuat kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Jadi atas barang ilegal tersebut memang sangat merugikan negara. Oleh karena itu teman-teman harus terus memberikan bantuan kepada kami kalau ada barang ilegal. Kenapa demikian? Karena ilegal itu nggak bayar pajak sama sekali. Ya, teman-teman sekalian perlu diketahui dari harga rokok itu 60%-nya itu untuk negara. Jadi kalau harga rokok 40.000 berarti 60%-nya berapa? 6 kali 4 berarti 24.000-nya itu untuk negara. Gitu. Nah, negara itu apa? Ya sekarang kemarin habis Covid 2 tahun lebih ya. Itu semua kan ditanggung negara. Kemudian vaksinnya, rumah sakitnya, puskesmasnya, dokternya, semua dari situ. Oleh karena itu kalau itu tidak ada penerimaan, tentunya kita akan sulit membiayai negara. Lebih dari 1 juta batang ya, 1.300.000 ya, batang ya. Batang. Kemudian minumannya 12 liter. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kelompok pemuda serang remaja masjid menggunakan busur. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia Informasi dan Berita Kriminal serta Peristiwa. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sekelompok pemuda bersenjata busur menyerang sejumlah remaja yang tengah nongkrong di area Masjid Al-Markas Al-Islami, Kabupaten Maros. Akibat aksi penyerangan ini, petugas security masjid mengalami luka usai terkena anak panah. Seperti inilah aksi penyerangan sekelompok pemuda bersenjata busur yang terjadi di area Masjid Al-Markas Al-Islami Maros yang berada di Kelurahan Patuwadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku berjumlah sekitar 7 orang dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap sejumlah remaja dan petugas security masjid. Mereka yang ketakutan kemudian langsung berlari bersembunyi ke dalam pos keamanan masjid. Hingga para pelaku beberapa kali mengancam dan melepaskan anak panah busurnya dan melemparkan helm yang digunakannya ke arah pos keamanan tersebut. Akibat kejadian ini, salah seorang petugas keamanan masjid terluka usai terkena anak panah busur di bagian pinggang sebelah kiri. Tidak hanya itu, pelaku juga merusak 2 kaca jendela pos keamanan masjid yang dijadikan tempat persembunyian para remaja dan petugas security yang ketakutan dengan aksi penyerangan tersebut. Usai menyerang, para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Sementara korban petugas security yang terkena anak panah busur kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Orang yang datang 7 orang. Oh, mereka pakai apa itu? Motor. Pakai motor. Waktu menyerang mereka pakai apa itu? Busur. Busur sama batu. Berapa orang yang batu? Berapa sama orang lempar ke apa? Sempat lepas busurnya atau tidak?
Iya, sempat melepas. Ada minda kena? Ada. Satu orang keamanan. Tidak diamankan JP di polisi. Oh, berapa orang dah yang kena? Satu orang. Ya, dia menyerang karena apa katanya? Dia juga udah tiba-tiba. Tiba-tiba saja Tiba-tiba datang. Tapi ada Berapa orang yang asing yang menyerang? datang ke sini sebelumnya. Mungkin ada orang dia cari. Ada yang dia cari. Kena keamanan bagian apanya yang dia kena? Oh, ada di. Belum diketahui motif penyerangan ini, namun diduga para pelaku ini salah sasaran dan mencari orang yang diketahui tidak memiliki masalah dengan mereka. Sementara itu, pasca penyerangan ini, pihak pengurus masjid telah melaporkan tindak kejahatan ini ke pihak kepolisian sektor Turikale dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya dari rekaman CCTV. Dari Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial aksi perundungan seorang bocah yang dilakukan seorang perempuan berpenampilan pria. Diduga aksi terjadi di rumah kayu di Kabupaten Bantaeng. Sebuah video viral di platform media sosial terlihat seorang perempuan berpenampilan menyerupai pria sedang melakukan perundungan terhadap bocah, di mana pelaku menyiksa bocah dengan memukul di bagian kepala, menjambak, dan mencubit. Kejadian penganiayaan itu diketahui terjadi di rumah panggung yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini, pelaku belum diketahui alamat pastinya, tetapi polisi sementara masih melakukan pengejaran. Dari Kabupaten Bantaeng, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Jatan Polrestabes Makassar meringkus 2 orang pelajar yang diduga pelaku pembusuran terhadap warga Jalan Minasa Upa, Kota Makassar. Kedua pelaku melakukan aksinya lantaran ingin balas dendam, namun justru salah sasaran dan mengenai korban yang melintas. Anggota unit Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima informasi langsung menggerebek sebuah rental game dan menangkap seorang pelaku penembakan busur panah terhadap warga yang masih berstatus pelajar berusia 15 tahun yang tengah bolos di Kota Makassar. Polisi yang melakukan pengembangan juga turut membekuk seorang rekannya yang lain yang juga masih berstatus pelajar berusia 15 tahun. Usai penciduk kedua orang ini, anggota turut menyita barang bukti berupa anak panah busur serta ketapel dan sepeda motor yang disembunyikan para pelaku di 2 lokasi berbeda di wilayah Kota Makassar. Peristiwa penembakan busur panah ini diketahui terjadi di sekitar Jalan Minasaupa Blok K, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Para pelaku yang berboncengan motor melepaskan 2 kali anak panah busur dari atas motornya hingga mengenai leher belakang korban yang tengah melintas di wilayah tersebut. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando Sambolangi, motif pelaku melakukan penyerangan itu karena ingin balas dendam kepada musuhnya. Namun aksinya tersebut malah salah sasaran, mengingat korban bukanlah orang yang dicari oleh pelaku. Ya, benar, Satreskrim Polrestabes Makassar telah mengamankan 2 orang pelaku penganiayaan yang terjadi di BTN Minasaupa, Kecamatan Rapocini. Untuk motifnya ini seperti bukan benar? Dia motif antara pelaku melakukan penganiayaan itu dia mencari seseorang yang dianggap musuh dia, namun salah sasaran. Orang yang bukan musuhnya menjadi korban. Untuk proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapol Restabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, korban juga kini masih dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Dari Makassar, Yolyosvin, iNews melaporkan. Unjuk rasa digelar di depan PN Makassar diterima oleh Humas Pengadilan Negeri Makassar. Perwakilan Makassar, Aksi Dani dan Kadri diterima oleh Daeng Sibali dan Dodi Hendra Sakti. Pihak pengadilan mengatakan ingin sesegera mungkin melaksanakan eksekusi tersebut, namun terkendala pihak pengamanan.
Pihak pengadilan sudah beberapa kali menyurati pihak pengamanan agar eksekusi ini dilaksanakan secepat mungkin. Rencananya eksekusi akan dilaksanakan pertanggal 30 November 2022. Para pengunjuk rasa akan kembali dengan membawa massa lebih banyak jika eksekusi gagal dilaksanakan. Massa melanjutkan aksi di depan kantor Polrestabes Makassar untuk mengetahui alasan pihak kepolisian, sehingga perkara tersebut bisa diundur dan dibatalkan eksekusinya. Alasan sehingga perkara eksekusi tersebut sudah 3 kali dibatalkan dikarenakan bertepatan dengan Hari Korupsi dan Hari HAM sedunia. Kepolisian akan menyurati pihak PN Makassar terkait pembatalan eksekusi objek pada tanggal 30 November 2022 dan meminta agar kiranya eksekusi dilaksanakan pada tanggal 10 ke atas guna melaksanakan giat eksekusi objek tersebut. Perkara lahan ini sendiri melibatkan 2 pengusaha di Makassar antara Edi Aliman sebagai penggugat atau pemohon eksekusi melawan PT Tamurama sebagai tergugat atau termohon eksekusi atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan APP Tarani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Kami ingatkan Anda untuk tetap hati-hati, jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, dan jaga lingkungan Anda dari tindakan kejahatan. Tapi sebelum itu kami mengingatkan kembali untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam kita pada salaman.